Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para ibu bapak hadirin hadirat ikhwatu iman, alhamdulillah kita sekalian masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bermuajahah dalam pengajian mingguan tiap Senin malam Selasa. Mudah-mudahan keistiqomahan kita menjadi jalan satu lahirnya sakinah ketenangan, yang kedua menjadi jalan ujung dari perjalanan kita terus ke masjid, ujungnya mudah-mudahan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita teruskan hancak garapan. Kemarin beres bab sholat Jumat ya Pak. Sebelumnya bab sholat, kaifiat sholat, tata cara sholat yang wajib, kemudian sholat Jumat, nah sekarang doa dan dzikir setelah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan bahwa setelah selesai sholat, sanes lekum leos. Tapi setelah selesai sholat itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idan soropa min sholatih, kalau beliau selesai sholat, apa yang dilakukan? Satu, istighfar talasan, istighfar 3 kali. Waqala, kemudian beliau berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi karena Rasulullah itu pernah disampaikan kebiasaan. Jadi sudah lumrah, sudah biasa. Kalau selesai sholat, istighfar. Jadi biasa. Nah, kebiasaan Nabi tentu menjadi dalil. Menjadi dalil, menjadi petunjuk. Kalau selesai sholat wajib, istighfar. Berapa kali? 3 kali. Jadi istighfar itu Bapak Ibu, ternyata bukan hanya kalau kita sadar punya dosa. Biasanya
kita istighfar itu kalau sadar punya dosa. Itu istighfar, kita tobat, bagus. Karena kalau orang tidak istighfar, tandanya dia merasa tidak salah. Dan itu bahaya. Paling bahaya orang yang sakit tidak merasa sakit. Orang yang bodoh tidak merasa bodoh. Orang yang salah tidak merasa salah. Orang yang bodoh merasa bodoh, jadi mau belajar. Orang yang sakit merasa sakit, maka dia mau berobat. Gitu. Nah, orang yang salah tidak merasa salah, ini tidak akan istighfar. Itu makanya bukan salahnya yang jadi masalah, punya perasaan salah tidak. Hese Pak nganasehatan kajalmi anu teu ngarasa salah. Siga nu hese dinasehatan mah nu keur bobogohan hese. Nu resep mah hese di papatahanan. Cinta itu buta hese Pak. Gitu. Iya, poek Pak. Gitu. Seperti orang tidak merasa salah. Agama luar biasa. Jangankan kita berbuat dosa, berbuat salah, setelah sholat, setelah mendapatkan kemenangan saja, perintahnya istighfar. Sok, lamun kenging kemerdekaan, cek surat Al-Fathu naon. Idza jaa nasrullahi wal ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Disuruhnya juga tasbih dan istighfar. Ieu mah ajoji, ieu mah mabok hareupeun masjid. Gitu, aduh, bang, geus nini gutak gitek, karaokean mau teh. Tuh kemarin di mana Pak? Iya, ya. Iya kan perintah, lihat Pak. Dapat kemenangan saja perintahnya istighfar. Kenapa? Bisi kemenangan yang diraih itu ada usahanya yang salah. Boh ngahaja atawa teu dihaja. Baheula teh erek nembak Belanda ari geuna kamitoha. Ek nembak teh Belanda, salah sasaran, kalah ka kandang domba itu. Tuh Pak, walaupun itu tidak disengaja, makanya istighfar. Itu luar biasa agama. Itu termasuk beres sholat, lain beres maksiat Pak. Beres sholat teh istighfar. Makanya kan ciri orang yang diterima ibadahnya setelah ibadah istighfar meneruskan ibadah. Itu ciri anu ibadah makbul, takobal. Lamun haji mah fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum. Ciri yang ibadahnya makbul, mabrur, setelah beres ibadah terus ibadah. Beres saum Ramadan terus nyawalah. Beres sholat wajib terus sholat sunat. Bahkan di tengah-tengahnya istighfar. Istighfar Pak. Loh, Bapak Ibu. Itu.
Kenapa? Banyak Pak, perasaan kita tidak salah, ternyata salah. Asa khusyuk sholat teh, padahal khusyukna sabaraha persen? Leres teh. Sok tiap sholat kita khusyukna 100% teh. Kenapa ada sholat sunat? Kenapa ada istighfar? Istighfar itu menggambarkan mungkin sedang sholat saja ada salah. Kenapa ada sholat sunat? Sholat sunat di antara fungsinya menutupi kekurangan sholat wajib. Tuh Pak, Allah memual ujung-ujung miwarang iwati nyaaheun ka urang supaya ibadah nu wajib teh nilainya baik sampurna. Bahwa ada yang kurang, tutup dengan istighfar, tutup dengan sholat sunat. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan Bapak Ibu, istighfar itu padilahnya luar biasa. Istighfar. Jadi bukan dosanya yang jadi masalah. Istighfar dari manusia mah tempatnya dosa. Makanya nggak jadi masalah. Lamun main bola keabusan gawang, kagolan biasa ngaranna ge main. Nu jadi masalah kita bisa memasukkan bola ke gawang lawan teh. Nu asalna 1-0 jadi hiji. Tas hiji jadi menang 2-1 itu Pak. Yang jadi masalah terus we gawang kita kebobolan. Tidak pernah menyamakan, bahkan tidak pernah memasukkan bola lebih ketimbang ke gawang kita. Gitu dosa we terus minus, teu pernah plus komo bisa plus. Makanya lihat nanti di surat Nuh bagaimana fadilah istighfar. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Itu. Sebanyak apapun dosa kita pasti diampuni. Gitu. Ada orang yang dosanya setinggi langit diampuni, sebanyak buih di laut diampuni. Syaratnya istighfar. Istighfar itu minta, goparo itu ampun, istighfar minta ampun. Nakaha itu nikah, istankaha menta nikah, minta. Fa'ala kerja, istaf'ala minta kerja. Ini juga istighfar, salasan 3 kali. Terus setelah istighfar 3 kali, Allahumma antas wa minka tabarokta, antas salam, engkau salam, wa minka darimu salam. Jadi sumber keselamatan itu dari Allah, Makanya surga disebutnya apa Pak? Nah, darus salam. Dari itu apa? Rumah, salam, keselamatan. Darus salam. Gitu. Makanya moal ayah salam iwaldi mun ayah sereh, bukan. Moal ayah salam sebenar-benarnya salam, kecuali salam itu di surga. Di surga, karena ya, surga itu disebutnya Darussalam. Itu. Wa minka assalam. Salam itu kan salah satu asmaul husna. Gitu, ya. Tabarokta ya dzal jalali. Nah, kemudian habis istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam, kemudian selanjutnya mansabbaha Allaha fi duburi kulli sholati salasan wasalasina
Barang siapa membaca tasbih biduburi kulli sholat, di setiap akhir sholat. Salasan berapa kali? 3. Wasalasina 30. Jadi sabaraha? Bahasa Arab mah gitu. Gitu. Salasuna 30. Jadi kecil dulu baru puluhan. Jadi tatambahan. Ya, gitu. Salasan tilu wasalasina 30. Jadi sabaraha? 10 sabaraha Pak bahasa Arabna. Asaratun 11 ihda wa asaro hiji jeung 10. 12 isna wa asaro 2 jeung 10. 13 salasata wa asaro 3 jeung 10. 16 sitata wa asaro sitata sanes situti sitata genep wa asaro 10. Ya gampangnya bahasa Arab mah gampang karena tiasa ya. Kemudian tahmid sama 33, takbir 33. Kemudian jadi sabaraha? Tasbih 33, tahmid 33, terus takbir 33. Ayat tahmid, ayat tamhid. Eta salat teh baca tamhid, tahmid. Tamhid mah diajar Pak, daurah. Nah, tahmid dari hamidah. Gitu. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Jadi jumlahnya berapa? 99. Waqala tamamul mi'ah, genapkan bilangannya jadi 100. La ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah kalau beres sholat, terus kita membaca dzikir seperti ini. Di hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Huzaimah, gupirot khotoyahu, dosa-dosanya diampuni, ingkanat misla jabadil bahri, walaupun sebanyak buih yang ada di laut Pak. Allahu Akbar. Makanya habis sholat ulah lekum lewat. Inilah yang disebut dari sholat ke sholat sebagai pengampun dosa. Tadi dari asar punya dosa nggak sampai maghrib? Punya tidak? Punya tidak? Punya. Sholat wae punya dosa? Buktina istighfar. Mungkin salah takbirna, salah rukuna, salah sujudna, salah maca Fatihah Pak. Konon cenah lamun Fatihah salah dibaca ada yang menyebut teu sah cenah salatna. Wallahu a'lam. Fatihah itu salah bacanya. Makanya ini kenapa harus istighfar. Nah, sebanyak apapun dosa itu diampuni kalau habis sholat dikir seperti ini. Punten. Paradaksi nate man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin. Barang siapa yang tasbih membaca subhanallah di setiap dubur. Dubur teh naon? Dubur teh bujur. Di bujur
setiap sholat. Ari bujur di mana? Maksud nama akhir. Pertarosana ieu teh dibaca nuju sholat atahiyat atau di luar sholat. Nah, ari bujur hayam ka abus hayam teh. Ai bujur sapi ka abus sapi teh. Ka abus. Bujur domba ka abus domba. Ai bujur sholat akhir sholat. Nah di sini terjadi ikhtilaf Pak. Ada yang menyebut di akhir. Kan sholat itu diawali oleh apa? Diakhiri oleh salam. Berarti kalau ini dikir di dalam sholat setelah sholat. Setelah sholat. Inilah yang ada yang terjadi perbedaan. Ada yang menyebut bahwa ini teh dibaca nuju tasyahud. Tapi banyak yang menyebut bahwa yang disebut dubur di sini mas setelah beres sholat, dan itu yang kita pahami. Itu Pak, kita pahami gitu ya, karena nanti juga ada hadis lain bukan hanya ini, bukan hanya ini. Itu jadi maksud dubur di dia teh geus beres sholat wajib ngingintil. Naon ngingintil teh Pak? Mengikut gitu. Itu mengikut. Itu mengikut. Jadi siga bagian dari sholat. Padahal sudah beres sholat, ngan geus beres terus ka dieu gitu. Nah, kemudian ini juga sama, ada hadis riwayat Imam Muslim terusannya. Karena Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim. Adalah Abdullah bin Zubair, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada keduanya, dia berdoa fi dubur kulli salatin. Diartikan apa? Di akhir tiap sholat. Hina yusallim, ketika dia salam. Di sini ada kalimat salam. Berarti setelah beres salam. Salam itu berarti akhir sholat. Itu makanya tadi disebut ngingintil. Siga naon ngingintil teh. Nah, siga buntut gitu Pak. Buntut. La ilaha wahdahu laul mulku walawul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Sakitu ada nggak terusannya? La haula illa billahil aliyyil adzim wala na'buda illa iya lahun ni'matu walahul fadlu walahul thana'ul husna la ilaha illa mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Dugi kadinya? Nah ini di hadis riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasai itu eta teh terasana teh eta ngan memang urang mah dugi ka wala haula wala quwata illa billah, padahal illa billahil aliyyil adzim wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billahil wala na'buda illa iyyah lahun ni'matu walahul fadlu walahul thana'ul husna.
la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Eta teh ini Pak, non eta teh sahadis nya diri siga dina salat janazah takbir kahiji Fatihah dan sholawat. Takbir kedua Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi'mat walahu. Terus wagsilhu bil ma'i. Wah, kita mah kan tidak, kebanyakan tidak sampai sana Pak. Nah, secara hukum kengingnya kenging wae sapotong kan pahalana ya mungkin kebanyakan kan belum tahu Pak, leres teh itu ada cenah teu apal baheula ge nu eta teu apal Fatihah ge teu apal ku sering mah jadi apal. Wa kana Rasulullah yuhallilu bihinna duburo kulli salat, itu adalah Rasul kata Abdullah bin Zubair bertahlil. Naon tahlil teh? Kenging teu tahlil? Kenging. La ilaha illallah wahdahu la syari. Nah katanya Rasul bertahlil dengan tahlil yang itu duburo kulli sholatin, setiap di akhir sholat. Gitu. Jadi tadi urutannya apa? Istighfar, terus Allahumma antas salam, kemudian tasbih 33, terus tahmid 33, takbir 33, jumlah jadi 100. La ilaha illallah. Cuman la ilaha illallahnya bukan ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala na'budu illa iya lahu ni'matu walahul fadlu walahus sana'ul husna la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, ada juga nanti yang begini redaksinya di hadis riwayat Imam Bukhari. Qala al-Mughirah bin Syu'bah, tadi mah dari Abdullah bin Zubair. Kana nabiyyu yaqulu fi duburi qala salatin maktubah. Nah ini yang Bapak Ibu hafal insyaallah. Adalah Nabi, kebiasaan Nabi berdoa di setiap akhir tiap sholat maktubah. Pakai kalimat maktubah di sini. Sholat maktubah itu apa? Maktubah wajib. Maktubah teh tina kataba. Kataba yaktubu kitaban. Hukum yang ditulis biasanya jadi wajib. Itulah kenapa kalimat ayat yang mewajibkan saum disebut kutiba alaikumusyaum. Kata ba'te ditulis, hukum yang tertulis jadi mengikat, diartikanlah wajib. Hasil tulisan namanya kitab, tempat nyimpen kitab buku namanya maktabah. Maktabah. Nah di sini mah maktubah. Maktubah itu sholat maktub yang ditulis, maksudnya sholat wajib. Kata Mughirah bin Syu'bah adalah Nabi berdoa di setiap sholat wajib. Apa? La ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Terus Pak, Allahumma la mani
mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minka al jaddu. Tidak akan memberi manfaat apa kemuliaan kecuali darimu pemilik kemuliaan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ada juga di hadis dari sahabat Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu bihinna duburo kulli salatin. Adalah Rasulullah SAW yata'awwadu. Apa yata'awwadu? Ta'ud. Apa ta'ud? Apa a'udzubillah teh? Aku berlindung. Aku berlindung kepada Allah dari godaan yang Pak ain nuju digoda sok karaos teu nuju digoda. Lamun urang keur digoda ku setan diserang karaos teu. Allahu akbar, Allahu akbar. Asaharorea karaos teu. Karaos ngan teu sadar guruna mah pas karaos asaharorea teh a'udzu billahi minasy rajim. Bapak ningali nu herang. Siga bida dari dan emponu di imah mah siga kunti. Itu poho kanu di imah ningali bida dari asakabita gitu ya. Orang mananya. Karaos teu keur digoda eta. Karaos teu? Henteu. Sabab godaan mah mempesona. Apa pesona teh? Menarik. Pan setan itu wazayyana, tajin. Salah satu strateginya tajin, menghiasi yang haram, yang jelek, dosa jadi menarik. Lebih tertarik ku tidur tibatan sholat. Padahal nu adan awal as-sholatu tada kadangu nama gitu katerjemahkeun teu salat oge teu naon-naon. Kan lebih menarik, Pak. Gitu. Yang tadi, Pak. Makanya gitu, dalam Quran kalau kita merasa sedang digodaku setan. Itu. Maka apa yang harus dilakukan? Ta'ud wa imma yang zaghannaka minasyaitonazkun. Kalau engkau merasa sedang digoda. Nah kebanyakan digoda mah teu karasa. Sebab tadi mempesona pikaresepeun rata-rata. Padahal kudu nama sadar. Kenapa Nabi Yusuf terlepas dari jeratan siapa? Godaan siapa? Julaiha. Berat teh eta digoda ku Julaiha teh. Berat kena digoda ku setan, berat kena digoda ku perempuan. Berat kena digoda ke perempuan nu kasetanan. Kenapa Nabi Yusuf selamat? Padahal Nabi Yusuf teh resepeun teh. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Bukan hanya Zulaiha nu senang ke Yusuf, dalam hati kecilna Yusuf nage resepeun. Tapi kenapa? Maka Nabi Yusuf tersadar bahwa ini adalah godaan teh kudu sadar. Sok sanajan menarik nikmat, sadar. Ketika sadar, maka kata Allah,
kalau engkau merasa sedang digoda setan, maka a'udzubillah. Kan Pak panghese-hese nama ngajauhan nu dipikaresep. Gitu. Panghese-hese nama ngalakonan anu hoream. Pisurgaeun teh hoream kudu dilakonan. Pidosaeun teh resep kudu ditebihan. Ta eta ujian teh Pak. Lamun kita melaksanakan yang kita senang hampang. Menjauhi yang kita tidak senang hampang. Tapi justru melakukan sesuatu yang kita tidak senang dan menjauhi sesuatu yang senang menurut nafsu. Itulah hujibatil jannah bil makarih. Surga dihiasi ku teu parurun horeang pi surga mah. Tapi dihiasi neraka bisyahawat ku karesep. Ku karesep. Nah, ini Pak. Ya. Jadi kalau kita merasa sedang digoda apa? Isti'adah. Minta perlindungan. Innahu laisa lahu sultan, maka setan tidak punya daya upaya bagi orang yang serius minta perlindungan kepada Allah. Jadi kalau orang tergoda oleh setan, eta teh tidak minta perlindungan kepada Allah. Itu eta teh nu serius mah moal, sabab setan tidak ada daya upaya bagi orang yang benar minta perlindungan, bukan sekedar omon-omon. Nah ini Pak, ya. Di sini kata Sa'id bin Abi Waqqas, Rasulullah yata'awadu bihinna duburul salat, Allahumma inni a'udzubika minka minal bukhli. Aku berlindung kepadamu ya Allah minal bukhli, dari sifat apa? Bakhil itu apa? Kok merecet minal bukhli. Wa'udzubika minal jubni, aku berlindung kepadamu dari apa? Jaban, penakut. Sieuna ek sodako sieun miskin, ek ngaji sieun hujan. Kata kasihan teh Pak ngahalangan. Duh cenah geus cedeum kieu ieu. Lamun berangkat ka pangajian kumaha, lamun hujan balik can-can ge indit geus mikir balik. Gitu. Nah, itu minal jubni. Wa'udzubika min aruddu ila ardalil umur, dan aku berlindung kepadamu diriku dikembalikan kepada umur tua jadi pikun. Jadi pikun. Wa'udzubika min fitnati dunya wa'udzubika min adabil qabri. Nah ini Pak, bisa juga. Jadi banyak pilihan, banyak pilihan. Gitu. Ada juga Bapak Ibu, kana Nabiyu, kata Ummu Salamah. Ummu Salamah teh saha? Ummu Salamah teh siapa? Isrina Abu Salamah. Ai bucamat teh saha? Isrina pacamat. Ai bu ustad teh saha? Nah, ya ge Ummu Salamah teh Isrina, kalau nggak salah ini dulu diajari oleh Nabi gini doa kalau dapat musibah. Innalillahi wa inna ilaihi, Allahumma ajirni wahlubli khairan minha. Benar saja suaminya perang mati syahid dilamar ku Nabi eta si ibu. Itu. Ya benar kakabul. Ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati, beri ganjaran dalam musibahku, suamiku gugur di medan perang.
wakhlub li khairon minha, ganti dengan suami yang lebih bagus. Ngalamar Nabi. Tuh, ya, makanan doa teh harus benar. Itu. Nah di sini mah Ummu Salamah karena Nabi kata beliau adalah Nabi yakudu idza sholat subha, kalau sholat subuh hina yusalim, ketika salam Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan, berarti tadi baca hina yusalim. Gitu. Hina yusalim teh berarti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahan wa min adzabil min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid. Bisa diteruskan Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan, bisa juga nanti di akhir setelah beres. Oh, jadi hidup mah nambah teh berbarengan teh tilu. Nambah apa? Ilmu, nambah rizki, nambah pahala. Ilmu, rizki, pahala. Gitu. Ya, muntiasa nambih tiluanana. Minimal hiji. Minimal nambih ilmu. Nambih ilmu, nambih rizki. Nambih rizki, nambih. Ya Allah. Ay anak rizki, suami rizki, istri rizki, nambah istri. Pertama mancing kaributan. Ya. Jadi hidup mah harus nambah kebaikan. Kebaikan itu bisa berupa ilmu, berupa rizki, berupa pahala. Jadi jangan pernah ada waktu kosong dari salah satu di antara yang tiga. Komo tiasa dua, komo tiasa tiluanan. Itu hidup mah itu. Jadi apa ya, nggak ada kegiatan hari ini? Oh WC kotor, ngebersihan WC. Oh bak nages harideung, ngabersihan bak. Oh, ningali masjid eta seuramatan, dibersihan. Lamun rahmat alus, ieu mah rahmat. Nah, itu berarti nambah, Pak. Jadi hidup mah gitu. Jangan pernah nambah dosa. Dosa mah teu ditambahke nambahan. Buktina keur salat wae kalah jadi dosa. Makana beres salat istighfar. Eta mah tos jelas dosa mah, Mbak. Da sifat manusia mah mahalul khoto wan nisyan. Eta mah gitu. Makanya orang pinter meta gitu ya. Jadi harus punya jadwal tiap waktu teh sibuk gitu untuk mendapatkan minimal salah satu di antara yang tiga. Komo tiasa tiluan. Ieu teh dibaca kapan, Pak? Hina idza sholat subha hina yusalim, setiap sholat subuh. Karena Nabi sholat subuh. Makanya coba Pak, di subuh itu kenapa tidak boleh tidur lagi? Makruh hukumna lamun tos sholat subuh tidur. Gitu. Tos sholat subuh karena subuh mah aya barokah. Aya barokah. Bahkan disebut ukuran negara aman itu kan ternyata pas bangun subuh, Pak. Man asbaha aminan fisirbihi, barang siapa bangun subuh negara aman, situasi aman, asbaha. Terus pas subuh mu'afan fi jasadihi, situasi aman, kemudian badan sehat pas subuh teh. Barudak katingali, salaki katingali, soca teh. Cepil tiasa ngadangu, sampean panangan tiasa gerak. Wa ingdahu qauto yaumihi, pada hari itu punya stok makanan walaupun hanya 1 hari. Sanesa minggu, sanesa bulan. Walaupun 1
hari eta bea setengah kilo pakaan nama hizat dunia bimafakhiriha eta teh siga boga dunia jeung eusina. Jadi Bu, dunia jeung eusina teh saperti lu aman, saperti lu sehat, saperti lu punya stok makanan walaupun hanya 1 hari. Kenapa? Bagaimana buat besok lagi? Usaha pan hari ayeuna. Tuh. Jadi sehat jeung aman teh itu, Pak. Makanya pas subuh-subuh itu harus nambah apa? Ilmu, nambah rizki, nambah pahala. Gitu. Atau Bapak Ibu, ada juga hadis lain yang tadi riwayat Imam Ibnu Majah. Kemudian ini yang terakhir riwayat Imam Ibnu Huzaimah Ibnu Hibban. Qala Nabi li Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, inni usika bi kalimatin taquluhunna fi kulli sholatin. Aku mewasiatkan kepadamu kalimat-kalimat yang bisa kau ucapkan di setiap sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Ala dzikrika, untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, bisa bersyukur. Wa husni ibadatika, dan membaguskan ibadah kepadamu. Dzikir, syukur, ibadah. Dzikir, syukur. Nah ini Pak, itu doa-doa yang bisa dibaca itu di akhir sholat atau setelah kita sholat. Itu makanya memang urutannya Bapak Ibu bisa tadi, bisa nanti ditambah dengan ini. Bahkan ayat yang menyebut sebetulnya ada tambahan-tambahan Pak, bukan hanya yang tadi yang disampaikan, tapi ada yang menyebut juga Bapak Ibu, itu di hadis riwayat Imam An-Nasai. Hadisnya juga dalam ini Imam Tobroni, hadisnya dinilai sahih, ada yang menyebut sahih. Jadi membaca juga ayat kursi. Membaca ayat surat apa? Al-Baqarah ayat 255. Itu Pak, yang butuh ayat kursi masih gana dewannya Pak. Itu. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Allahu la ilaha huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatu lahu ma fis samawati wal ardh. Ada ini Pak. Ya. Jadi ini banyak pilihan, maksudnya banyak pilihan. Makanya kalau dibaca semua bisa lama. Bisa lama, Pak. Bisa lama. Lama mana, Pak? Main, tidur, jeung ibadah lama mana? Lama mana? Lami mana jeung main HP gitu, Pak? Jeung ngawangkong gitu. Ngobrol kaler, kidul duka naon kesimpulanana teh. Itu. Jadi ibadah itu apa, Pak? Ibadah itu apa? Pokok atau meluangkan? Ibadah itu pokok, walaupun kita sedang melakukan dunia, diniati karena Allah jadi ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Tapi dari sisi ibadah khususiyah mah sebetulnya hanya luangkan. Tafarrog li ibadati. Kata Nabi yabna Adam, wahai manusia, tafarrog li ibadati. Luangkan waktu untuk ibadah. Luangkan, Pak. Hari sholat sabaraha menit? 5. Dengan dzikir
10 tuh luangkan. Jadi sajam dari 24 jam sajam dari 1440 menit berarti sekitar 60 menit dipakai sholat. Berarti 1380 menit kanggo naon? Tafarrog li ibadati. Luangkan. Ai luangkan malama sebentar. Cik luangkeun atuh waktu ari ngaliwat teh eta boga dulur nyimpang sakedeung tah luangkan. Itu. Ari maca Quran berapa menit? 15. So, luangkan. Padahal hidup mah siga nabung, Pak. Ari nabung sabaraha? Tina 1000, tina 10.000 budak sabaraha nabung? 2.000. Padahal nu 2.000 nu bakal jadi manfaat. Tah, nu luangkan waktu nu 15 menit, nu 10 menit, eta nu bakal bermanfaat. Ari ngawas, Pak, sabaraha menit? Ngaji kayak begini sabaraha menit? Sajam teh tiap hari atau seminggu sekali? Tafarrogul luangkan. Ibadah itu meluangkan. Makanya lamun teu kaburu ngaluangkeun bahaya. Itu cik atuh nyimpang mah sakit luangkeun sebentar, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus ada juga hadis yang lain, Pak, riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai, ada juga membaca surat Palak Pinas. Non Palak Pinas teh? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, terus Anas. Ini dibaca itu setelah selesai sholat subuh dan sholat maghrib. Dibaca 3 kali, kalau di sholat lain itu hanya 1 kali. Jadi sebenarnya banyak gitu, Pak, dalil, dan ini juga bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya mah sahih insya Allah, cuman yang begini mah pilihan kita. Pilihan. Sabab seueur oge anu tadi lekum leos gitu. Lekum leos. Makanya yang tadi saja ini di buku Risalah Salat yang ini oleh Dewan Hizbah, ini memang disertakan yang tadi banyak. Itu di hadis lain sebenarnya tadi ada baca surat Kahfi, baca Palak Finas gitu, Pak. Baca Palak Finas. Yang jelas yang mana Pak Ustadz semuanya bisa benar. Sebab wa mana sahabihin nasu aula bil ittibai, anu aya dalilna itu bisa diikuti. Biasanya ibu bapak kalau kita lagi semangat sok hayang imet eta teh. Nuju sama kertes semangat mah boro-boro zikirna, salat sunat nu wajibna wae. Tapi minimal dari sisi ilmu kita sudah tahu sehingga tidak mangmang ketika nanti mau melaksanakan. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan bab dzikir ba'da sholat. Ada pertanyaan? Pak Ustadz, upami ba'da sholat teras witir ya, teras aya doa, tapi doa ngangkat tangan boleh henteu eta. Dina sakaul mah tidak boleh gitu, tapi abi nyungkeun dalilna apakah boleh atau tidak gitu. Memang terjadi ikhtilaf apakah berdoa ngangkat tangan atau tidak. Memang terjadi ikhtilaf karena nanti bahwa Allah Subhanahu wa taala malu kalau seorang hamba berdoa dengan berdoa tidak diijabah oleh Allah dan dia menengadahkan kedua tangannya. Ada yang menyebut bahwa hadis ini tidak kuat
Itu yang menjadi dasar. Ada yang berdoa tidak ngangkat tangan kecuali di tempat-tempat tertentu. Seperti di mana? Nuju di sofa marwah, di Arafah gitu. Nah, ada yang menyebut bahwa itu teh benar hadisnya, tapi ada yang menyebut sahih, ada yang menyebut tidak. Itu ada yang menyebut sahih dan tidak, sehingga dalam hal ini mah diskusi ahli hadis, sehingga kita tidak bisa menyalahkan yang angkat tangan atau yang tidak. Kita nanti lebih yakin hadis ini sahih atau dhaifah gitu. Jadi kalau kita sendiri memahami, memang ikut pada yang punya pendapat bahwa kurang kuat hadisnya, kurang kuat, sehingga tidak ngangkat tangan gitu Pak ya, tidak ngangkat tangan karena memang ini termasuk satu ikhtilaf gitu. Jadi ikhtilaf itu bisa aya dalilna, tiasa satu kaul menyebut sahih, satu kaul menyebut tidak sahih gitu. Wallahu a'lam. Nah, masih mengenai wirid ya, di sebagian besar baik di kampung atau yang lainnya ada yang langsung Abdullah Dzikri Fa'lam anahu la ilaha illallah sampai 100 kali. Apakah itu ada dasar hukumnya? Yang kedua, zikir biasanya yang tadi subhanallah walhamdulillah sampai itu. Tapi yang itunya lebih banyak la ilaha illallahnya. Mana yang lebih tepat atau ada keterangan yang lebih kuatnya? Terima kasih. Ya, selama yang saya tahu ini Pak, yang saya tahu bahwa zikir setelah sholat jumlah yang dihitung banyak itu yang tadi, yang tasbih, tahmid, dan takbir. Bahkan disebut watamamul mi'ah, genapkan bilangannya jadi 100. Nah 100 itu la ilaha illallah. Bukan 100 itu la ilaha illallahnya. 100 itu ditambah dengan la ilaha illallah. Dan subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Terus Allahu Akbar watilka sampai disebut 33 disebut 9 patil katis atun watis una. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar itu jadi tis'ah 9, watis una 90, berarti 99. Watamamul mi'ah waqala, sempurnakan bilangannya jadi 100. Kalau sempurnakan apa? Kalau sempurna itu apa? Nambah anu kurang. Eta teh sampurna. Gitu, sampurna itu tidak ada kekurangan. Lamun maksimal 188 aya kurangna teu? Aya kurangna suriji. Hiji. Makana watamamul mi'ah. Maka sempurnakan jadi 100. La ilaha wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Jadi bukan la ilaha illallah dibaca 100. La ilaha illallah itu bilangan ka 100. Ka 80 salapana Allahu akbar. Gitu. Ka 60na alhamdulillah, katilupuluhna subhanallah. Maka 33 subhanallah tambah 33 alhamdulillah tambah 33
Allahu Akbar, maka jumlahnya 3 kali 33, 99. Watamamul maka sempurnakan bilangannya yang ke 100. Di piwarang 100 kali la ilallah atau dimaknai jumlahkeun jadi 100 dan tadi mah 88 la ilaha illallah. Nah, kami baru tahu la ilaha illallah itu ngagenapkeun bilangan jadi 100 bukan 100 kali. Belum menemukan sampai 100 kali. Belum Pak, mungkin bisa ditanya kanu maca 100 dari mana. Cuman kalau kami, apakah mungkin pemahamannya yang siga kieu Pak? Siga kieu. Nah, salat tahajud teh kudu kulem heula atawa kudu sare heula atawa waktu sare dipake salat. Makanya hadisna afsus salam wasilul arham wa atimut ta'am wa sallu billaili wa nasun yamun. Salat malam waktu orang tidur. Waktu salat dipakai salat saya. Waktu tidur dipakai salat saya pisan tahajud. Jadi nyuruh tidur dulu, waktu tidur dipakai salat. Waktunya tidur dipakai salat secara umum berarti talidur, tapi kumaha nu teu tidur heula? Kengingan waktuna tidur, waktu nikmatnya tidur. Makanya ada yang menyebut tahajudnya harus tidur. Nah, mungkin dari sini Pak, beda memahami redaksi hadis. Kalau kita memahami waktunya tidur dipakai sholat, mau tidur dulu, mau tidak. Waktu enaknya tidur jam berapa? Jam 2, jam 3. Nu nyileuk jam 12 ge jam 3 mah tunduh eta teh. Jam 4 mah dipakai sholat. Sama, apakah pemahamannya begitu atau mungkin bertemu dengan dalil yang lain Pak. Sepengetahuan kami itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak Ustadz, mana yang diamalkan, yang ada dalilnya, yang kita yakin. Yang kita yakin gitu. Terangna ieu anu dipahami iya. Lamun engke ada dalil yang lebih dina kesohihannya, kemudian kita yakini, kenapa tidak gitu. Bukan berpindah Pak, karena memang harus cari ilmu. Makanya yang punya ilmu itu disebutnya dapat ketenangan. Mamin kaumin, tidak ada satu kaum yang berkumpul di satu majelis gitu, membaca Quran dan memahami isi kandungannya, illa nazalat alaihi musakinah, akan diturunkan oleh Allah sakinah, ketenangan. Tenang itu kalau tahu, kalau punya ilmu. Makanya betul, kalau belum tahu pas ahla dzikri naros gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab.